welcome to Planifolia Garden PPVSB, tempat berkumpulnya para petani vanili untuk sharing pengalaman tentang bagaimana cara merawat vanili dari hulu sampai hilir. Jadi disinilah tempat kita untuk sharing, bertukar ilmu dan juga belajar bagaimana cara merawat vanili kita agar mempunyai bibit atau buah-buah yang bagus untuk nantinya dijual. Dimanapun Anda berada, kalian bisa berkunjung ke Planifolia Garden PPVSB untuk bisa sama-sama mengembangkan minat dan juga cara yang bagus untuk membudidayakan vanili tersebut. Oke, come on. Jadi inilah penampakan Planifolia Garden PPVSB. Bisa kita saksikan sangat subur, sangat hijau, dan sangat sehat ya vanili yang ada di sini. Jadi dengan pengaturan sulur, dengan cara kita mengelola tanaman vanili ini, kita bisa lihat. Jadi beginilah hasilnya. Jadi inilah tempat sharing para petani vanili. Jadi kalau kalian ingin belajar terus menerus dan ingin tahu bagaimana cara agar vanili kalian berbuah lebat, selamat sore guys, sehat. kita dari perkumpulan Vanili Singaraja Bali, Planifolia Garden PPVSB. Hello guys, meet again with me in the Wayan Rinaya DSW channel. So today we will talking about vanilla with my father. My name is Wayan Rinaya DSW. And me, my name is Made Adam Mahardika, and we are the family vanilla farmer. And so today my father will explain to you how to maintain the vanilla. Okay, that's my father. Oke para sahabat, tentunya ini sebagai permukaan bagaimana kita juga belajar berkomunikasi untuk bagaimana memperkenalkan pertanian vanili yang ada di Bali ini. Tentu di sini pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit berbagi tips kepada pencinta penghobi tanaman vanili dimanapun Anda berada. Hanya ada beberapa faktor yang harus teman-teman ketahui dan kita bersama belajar untuk bagaimana merawat daripada tumbuhan vanili kita. Hari ini saya bersama keluarga, ada anak saya dan juga anak saya, semua mengikuti apa yang saya lakukan walaupun terlepas daripada anak saya masih sekolah kedua-duanya. Tapi ketika sekarang di zaman PPKM ini tentu juga sedikit waktu bisa dimanfaatkan untuk bagaimana memperkenalkan cara berbudidaya vanili terhadap anak-anak saya, keluarga saya, untuk bagaimana juga ke depan ketika tidak mendapatkan pekerjaan yang lain, tidak tertutup kemungkinan harus menjadi petani, karena petani adalah merupakan pekerjaan yang paling mulia kalau menurut saya. Saya kasih anak-anak saya untuk bagaimana mengenal tanaman vanili ini, karena dari berbagai referensi yang saya dapatkan tentunya harga vanili juga sangat luar biasa dan ini adalah komoditi yang bisa kita stok. Nah para sahabat, pada hari ini tentu saya akan sedikit berbagi tips, semoga teman-teman bermanfaat. Tips apa yang akan saya bagikan kepada teman-teman? Tentu ada bagaimana mengatur sulur agar vanili kita tidak mandul atau tidak mau berbuah. Nah tentu di sini juga pengaturan sulur penting, dan bagaimana juga ketika kita melakukan penanaman vanili. Ini masalah jarak tanam dan sirkulasi udara penting para sahabat dimanapun Anda berada. Kenapa saya katakan demikian? Karena tanaman vanili ini adalah hampir sama seperti kita manusia juga, butuh sirkulasi yang sangat bagus, butuh pencahayaan yang secukupnya, dan begitu juga air yang secukupnya. Karena tanaman vanili ini ibaratnya kita seperti manusia juga membutuhkan nutrisi atau makanan 4 sehat 5 sempurna. Betul-betul harus seimbang sekali. Tapi kalau menurut pengalaman saya sebagai petani, menjadi petani vanili ini sebenarnya kalau kita sudah bisa sediakan media yang baik, bibit yang baik, perawatan yang baik, dan pemupukan yang baik, tidak seperti kita menekuni komoditi-komoditi yang lain. Karena kita tidak sering melakukan pengolahan lahan di kebun kita. Oke para sahabat, simak video-video saya. Sambil hari ini juga saya akan mengasih tahu bagaimana anak-anak saya itu lebih mempraktekkan untuk berbudidaya vanili yang lebih baik. Tentu saya sendiri Wayan Rinaya DSW, pecinta penghobi tanaman vanili yang ada di Bali ini, mulai belajar membangun yang namanya 5K.
apa itu 5K tentu sedikit juga akan saya sampaikan, walaupun di video-video saya sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu K yang pertama tentu kita harus berkomitmen kalau mau jadi petani, menjadilah petani yang baik, yang jujur, karena kejujuran ini penting kita gaungkan, karena ketika kita tidak jujur menjadi petani tentu hasil produk kita pun nanti bisa kita yang kualitas baik bisa kita yang kualitas buruk kita bisa bilang kualitas baik. Nah ini penting untuk menjaga daripada kepercayaan pasar terhadap produk buah vanili kita. Nah itu komitmen kita harus bisa, bagaimana kita berkomitmen untuk mau menjadi petani, termasuk anak-anak saya ini untuk bagaimana mengenal daripada tanaman vanili. Karena kalau teman-teman ini sudah, anak saya sudah menciptakan yang namanya jingle perkumpulan dari kami PPPSB. Anak saya juga sering dia membuat tutorial tentang bagaimana menanam vanili. Oke para sahabat dimanapun Anda berada, tonton terus, semoga bermanfaat video-video saya ini. Jangan lupa saudara-saudara, kalau apa yang menjadi informasi saya lewat media YouTube ini bermanfaat dan berguna, jangan lupa bantu kembangkan channel YouTube Rina DSW untuk like, subscribe, komen, dan juga tekan tombol loncengnya. Oke, next. Oke para sahabat, nah ketika teman-teman melakukan pola tanaman yang seperti saya lakukan ini, jangan saudara-saudara lupa untuk mengatur sulur, karena pengaturan sulur ini perlu secara kontinu kita lakukan. Karena ketika sulur ini terlalu serabut seperti ini, nanti cenderung tanaman kita tidak akan mau berbunga saudara-saudara. Karena apa? Dari segi sirkulasi udara, kerapatan, ibarat manusia terlalu panas dan sebagainya, sehingga tidak. Ini penting kita atur sulurnya teman-teman. Kalau ada yang seperti ini, teman-teman harus melakukan tanaman vanili saudara seperti ini. Sulurnya kita atur dengan baik. Nah kalau yang di sini, ya ini sulur-sulur ini kita mulai arahkan seperti ini saudara-saudara. Nah ini juga kalau yang dari sana kita arahkan ke sini. Nah seperti ini biar semua sulur-sulur ini dapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang sempurna. Nah jangan lupa saudara-saudara, kita bersihkan juga mulai akar-akar udara ini. Akar udara ini kita bersihkan. Nah, ketika nanti sudah usia, karena tanaman ini baru berumur 1,5 tahun, tentu belum bisa kita buahkan. Nah, tapi biasanya kalau pengaturan yang baik itu kadang-kadang bisa juga nanti ini akan berbuah ketika nutrisinya pas nih teman-teman. Nah teman-teman, inilah perlu kita atur sulur-sulur yang seperti ini. Teman-teman mungkin banyak, ini tidak bagus kalau kita biarkan seperti ini. Ini semua sulur harus digantungkan begitu. Nah langsung kita sekalian kita bersihkan ini akar-akarnya, biar juga nutrisi full ke batang daripada sulur vanili ini teman-teman. Ini teman-teman, kita harus mulai belajar. Nah ini nanti kalau sulur ini sudah ada turun, kita biarkan. Nah, ini juga teman-teman, kita atur sulur-sulur ini biar tidak seperti ini. Nah kalau yang dari sini, nah ini saya lama tidak dapat atur sulurnya. Kalau ini dibiarkan begitu saja nanti berbahaya saudara-saudara. Nah ini kita penting melakukan pengaturan sulur biar tidak terlalu nanti kebangetan ini sulurnya terlalu rapat. Ini penting sambil kita mengatur sulur untuk bagaimana mempercepat daripada pertumbuhan vanili kita para sahabat. Nah, karena dari pengalaman saya ketika sulur ini tidak kita atur dengan baik, nah ini teman-teman, ketika ada yang seperti ini teman-teman sudah panjang, nah ini kita bisa lagi arahkan ke sini teman-teman. Nah, dia teratur, dia tertata. Nah ini kita kasih naik di sini. Nanti biarkan dulu. Nanti kalau sudah agak kencang ini baru kita biarkan aja dulu ke sini. Nah biarkan sini, jangan ditimbun teman-teman. Kalau ini ditimbun, ini potensi nanti akan busuk patah. Nah seperti itu. Nah sulur-sulur kita rapikan, bisa lihat jangan sampai sulur-sulur ini kalau sudah seperti ini bahaya, ini berpengaruh nanti kalau kita tidak bisa berbuah ini saudara-saudara. Kita harus atur betul, syukur batangnya bisa besar. Saya terlambat karena sering warawiri. Tadi habis saya mengikuti meeting sama Pak Menteri Pertanian dan juga Pak Presiden, syukur sekali
saya juga dimasukkan di petani andalan. Ya, semoga saya menjadi petani andal betulan. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman saya bisa. Nah, kalau seperti ini, panjang seperti ini teman-teman. Kalau panjang seperti ini, kalau kita biarkan begitu saja, satu sisi nanti tidak akan begitu bagus sirkulasi udara daripada pendapatan nutrisi. Dan pertama begini saudara, kenapa sulur ini penting kita bersihkan dan kita atur seperti ini? Karena tanaman ketika daun-daunnya ini terlalu padat menumpuk, itu dari segi fotosintesisnya tidak gini saudara, tidak bagus, sehingga dari proses pemasakan makanan juga akan bermasalah. Nah, ketika sudah kita atur seperti ini, nanti ini akan menjadi tanaman kita menjadi rapi seperti ini. Nah teman-teman, kalau ada yang panjang gini, nah ini kita bisa juga nanti arahkan yang tajam ini kayak gini saudara-saudara. Jadi secara otomatis di sini akan ada akar yang tumbuh yang akan mencari nutrisi. Nah ketika nanti sudah misalnya lagi satu tahun ini akan belajar, kita pemangkasannya tidak untuk membuat tanaman ini berbunga, tidak penting untuk kita stressing. Menurut saya, biarkan umurnya, kalau sudah umurnya dia kayak manusia, kalau sudah dewasa dan sudah siap untuk menikah dan lain sebagainya, kita tinggal potong aja di sini teman-teman. Di sini nanti potong. Nah contohnya di sini kita potong seperti ini. Nah kita potong seperti ini. Nah ini otomatis nanti akan dia ada stres dia ketika sudah tergelantung seperti ini. Nah ini ketika sudah umur nanti 2 tahun dan lain sebagainya, ini otomatis akan bisa mengeluarkan tandan bunga teman-teman. Nah tandan bunga. Begitu aja sebenarnya untuk cara stressing daripada buah vanili. Teman-teman bisa lihat ketika saya ada di channel YouTube saya, buah vanili super top itu tidak terlepas daripada bagaimana saya rawat daripada sulur vanili ini para sahabat. Inilah yang kami lakukan ya teman-teman. Kalau sudah bagus seperti ini, nah ini juga kita mulai atur-atur lagi. Tinggal tunggu prosesnya tanduk ini semua dapat sinar matahari teman-teman. Nah yang begini-begini, nah kayak yang gini teman-teman pasti ada. Yang seperti ini kita harus mulai atur lagi. Kalau sudah yang seperti ini paling kita bersihkan di sini. Nah ini penting saudara. Kenapa buah vanili Anda tidak pohon vanili Anda tidak mau berbuah? Karena pengaturan sulur ini tidak Anda lakukan dengan baik, sehingga terlalu padat dia. Berarti sistem fotosintesisnya itu tidak sempurna, karena ada daun-daun di dalam ini dan cenderung juga tidak akan bisa berbuah teman-teman. Nah tidak akan bisa berbuah dia seperti ini. Nah ini teman-teman, ini penting sekali kita atur-atur sulurnya biar agak rapi seperti ini. Nah ini penting juga untuk terus kita bersihkan daripada akar-akar udara ini. Satu, nanti kelihatan kebun kita akan rapi. Satu sisi berpotensi untuk bagaimana tanaman ini sehat. Sehat teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Kita bersihkan secara kontinu untuk bagaimana kita merawat tanaman vanili ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah ini juga sulur-sulur sudah mulai tertata ini teman-teman. Kita penataan sulur seperti ini untuk bagaimana tanaman ini sehat. Nah ketika sudah posisinya seperti ini sulur, ini potensi nanti lagi tahun lah ini kita akan bisa bungakan. Nah teman-teman, kalau mau bukti dari pengaturan sulur yang baik, bibit yang baik, teman-teman bisa kunjungi di channel saya. Tadi di scroll videonya itu buah vanili super top. Ini bibit tandan ganda saudara-saudara. Tandan ganda ada di video saya, teman semua bisa kunjungi kualitas buah vanili Bali. Nah, bibit kualitas buah vanili Bali teman-teman bisa lihat. Kalau yang bibit jenis seperti ini bisa satu tandan ini mengeluarkan 1 kilo para sahabat. Itu yang penting hari ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah ketika umur tanaman vanili Anda belum memasuki usia 2 tahun, kalau misalnya ada berbuah tidak terlalu banyak, itu bisa teman-teman artinya itu tidak, jangan Anda khawatir. Berarti umurnya itu belum pas untuk bagaimana kita buahkan, karena umurnya dia belum cukup teman-teman. Nah ini yang begini ini kita jangan sampai keluar daripada kajarnya teman-teman. Kita kembalikan seperti ini, kita tajak biar bagus dia, sambil kita bersihkan akar-akar udara terus seperti ini.
para sahabat dimanapun Anda berada, karena ketika terlalu gembrong orang Bali barang, terlalu bertumpuk gininya, apa namanya, sulur-sulur vanili ini tentu sirkulasi udara tidak bagus, dan juga vanili kita tidak akan mengeluarkan buah bunga yang maksimal. Nah, jika ada yang panjang ini teman-teman, kita bisa arahkan ke tajar yang begini biar bagus dia naiknya seperti ini. Oke para sahabat, mungkin begitu cara saya hari ini. Mungkin sedikit nanti akan diisi anak-anak saya bagaimana sedikit juga mengenalkan untuk bagaimana berbudidaya vanili yang lebih baik. Oke guys, berjumpa lagi dengan saya ya, Made Ada Mahardika. Kenapa saya ingin belajar bertani vanili? So what, gitu kan? Karena let's see, this vanilla can make your area so beautiful. Bisa membuat area kita indah. Umpamanya kalian punya kebun, itu kalian bisa tanam bisa seperti ini, bisa indah, hijau, dan have a good price ya, mempunyai harga yang sangat bagus. Ini layaknya emas hijau, jadi harganya itu sangat tinggi. Harga yang basah itu bisa mencapai 250.000 per kilogramnya guys. Jadi untuk kalian, maybe you in another country, you can come to Bali, Indonesia. You can visit my home in Ambengan Village, and kita bisa jalan-jalan bareng. Saya bisa memandu Anda ke manapun. Tentunya kita bisa jalan-jalan. Setelah jalan-jalan kita juga bisa belajar bertanam vanili. Dan di desa saya ada, selain ada vanili, itu juga ada banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa Anda kunjungi. Tentunya ada terjun, dan juga ada persawahan yang sangat luas yang bisa membuat Anda fresh dan juga sambil belajar pertanian vanili tersebut. Jadi menurut saya itu saja yang membuat saya tertarik terjun ke dalam dunia pertanian vanili ini. Di sela-sela saya kuliah dan belajar di dunia pariwisata, ini juga menjadi aset berharga ya, ilmu berharga yang harus saya pelajari untuk nanti saya kembangkan dan bisa saya go internasional kan, bisa saya kirim ke luar negeri dan bisa mempunyai banyak kolega dan teman-teman di luar negeri untuk bercocok tanam vanili tersebut. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Om Santi 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 Om.